Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita bakal nyelami buku yang menurut saya insightful banget, Words That Change Minds dari Shelley Rose Charvet. Hmm, Sumber ini ngenalin kita sama yang namanya LAB Profile, sebuah kayaknya kerangka gitu ya, buat ngerti apa sih yang sebenarnya bikin orang termotivasi, cara mereka nyaring informasi sama ambil keputusan. betul sekali. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh kok kayak mentok gitu ya dalam percakapan penting? Sering itu. Atau berharap gitu, ada cara gampang buat bener-bener klik sama orang lain, entah itu rekan kerja, atasan, atau mungkin ya pasangan di rumah. Hmm. Apalagi kalau suasana udah mulai agak, tegang gitu. Nah, Nah buku ini tuh kayak nawarin peta jalannya gitu. tepat sekali. LAB Profile itu kan singkatan dari Language and Behavior Profile ya. Dasarnya itu premis yang kuat banget. Cara kita ngomong, pilihan kata kita, struktur kalimat kita, itu tuh tanpa sadar ngungkapin pola pikir kita yang lebih dalam. Oh gitu ya. Iya, dan ini bukan tes kepribadian loh yang ngasih label permanen, bukan. Ini lebih ke cara buat memahami gimana seseorang cenderung bereaksi dan termotivasi, tapi dalam konteks tertentu. Ah oke, konteksnya penting ya. Penting banget, kayak analogi halte bus dari penulisnya. Dia bilang, untuk ngajak orang pergi bareng Anda perlu nemuin mereka di tempat mereka berada. Bukan pura-pura mereka udah ada di tempat yang Anda mau. Prinsip ini, wah, fundamental banget, apalagi pas lagi ada beda pendapat. Oke. Mari kita coba bedah bareng deh ini. Misi kita kali ini, kita mau gali beberapa pola kunci LAB Profile dari buku ini. Siap. Kita bakal lihat gimana pola-pola ini muncul dalam komunikasi kita sehari-hari. Dan yang paling penting nih, gimana kita bisa pakai pemahaman ini buat interaksi lebih efektif. Hmm, Kita juga bakal singgung sedikit gimana pemahaman ini jadi pondasi krusial gitu ya buat navigasi situasi konflik. Ini tema yang dibahas khusus loh di bab 24 buku ini. betul, ada bab khususnya. Walaupun jujur aja kita nggak punya detail isi bab itu, tapi prinsip dasarnya relevan banget sama obrolan kita. Siap ya? Mari. Kita mulai dari cerita nyata aja deh dari buku ini. Ada seorang profesional namanya Cheryl, dia tuh frustrasi banget sama bosnya. Komunikasi mereka kayaknya wah macet terus. Sering kejadian ya kayak gitu? Iya kan? Nah, setelah dia belajar LAB Profile, dia kayak dapat momen aha gitu. Ternyata mereka berdua itu keras kepala dengan cara yang sama persis. Nah, itu dia. Momen pencerahan itu yang seringkali ngubah segalanya. Cheryl ini, dia nggak nyoba ngubah bosnya loh. Tapi dia ngubah cara komunikasinya dia sendiri. Oh, jadi fokusnya ke diri sendiri ya? Betul. Dia mulai pakai bahasa yang istilahnya nyambung sama peta dunianya si bos. Berdasarkan pola LAB profile yang udah dia identifikasi. Hasilnya, wah, bukan cuma komunikasi jadi lancar, Cheryl malah dapat promosi. Wow, keren banget. Cerita Cheryl ini langsung nunjukin inti masalahnya ya. Sering banget miskomunikasi sepele jadi sumber frustrasi gede. Iya, Mulai dari mungkin pesan suara yang panjang banget, nggak jelas, atau perdebatan klasik orang tua sama remaja, sampai ya negosiasi bisnis yang alot atau bahkan antar negara. kompleks ya. Dan buku ini nekenin ya, LAB profile tuh beda loh sama tes psikologi biasa yang kadang malah ngotak-ngotakin orang. Ini lebih kayak memahami software yang lagi jalan di kepala seseorang, tapi pas di situasi itu aja. Persis. LAB profile tuh alat buat memperhatikan secara jeli, terus merespons dengan pas. Gimana orang termotivasi, proses informasi, mutusin sesuatu. Caranya, ya pakai sekitar selusin pertanyaan spesifik. Selusin ya, banyak juga. Kedengerannya aja, tapi bisa diselipin secara alami kok di obrolan. Dan fokus utamanya itu bukan di isi jawabannya, tapi di struktur bahasanya. Gimana mereka nyusun kalimat, kata kunci apa yang muncul. Menarik. Struktur bahasa ya. Ya, akarnya ini dari Neuro-Linguistic Programming, NLP. Studi tentang gimana bahasa dan pola pikir itu ngaruh ke perilaku. Ini dipelopori sama Richard Bandler dan John Grinder tahun 70-an. Oh, NLP. Pernah dengar sekilas. Nah, mereka itu mempelajari komunikator-komunikator hebat buat modelin cara efektif mereka. NLP sendiri banyak ambil inspirasi dari linguis Noam Chomsky, terutama konsep filter mental kita. Deletion, distortion, generalization. Apa itu? Deletion. Deletion itu penghapusan, distortion itu distorsi, generalisasi itu generalisasi.
Intinya, kita semua tuh nyiptain peta internal kita sendiri soal dunia. Dan peta ini, ya nggak sama persis sama wilayah aslinya, selalu ada filter. Oke, masuk akal. Terus, ada Roger Bailey. Dia ambil konsep inti NLP ini, terus diadaptasi khusus buat konteks bisnis dan kerja. Lahirlah si LAB Profile ini. Poin penting banget. Ini tuh potret kondisi saat ini dalam konteks spesifik. Jadi bukan label permanen ya? Sama sekali bukan. Pola Anda pas presentasi ke klien bisa beda banget sama pola Anda pas lagi ngerencanain liburan keluarga, misalnya. Bukan cap seumur hidup. Oke, sip. Nah, ini nih bagian intinya. Pola kunci pertama yang dibahas itu arah motivasi atau direction. Ini intinya soal apa sih yang bikin Anda gerak? Apakah Anda lebih termotivasi sama tujuan yang mau dicapai? Kayak wortel di depan mata gitu, istilahnya menuju atau toward. Atau Anda lebih tergerak sama masalah yang mau dihindari. Kayak ya tongkat di belakang, istilahnya menjauh dari atau away from. Betul. Orang dengan pola dominan menuju toward itu fokusnya ya ke tujuan, pencapaian, dapetin sesuatu, manfaat. Mereka biasanya optimis, orientasinya hasil positif. Tapi ya, kadang mereka bisa kurang waspada sama potensi masalah di jalan. Oke. Kayak terlalu fokus ke depan ya. Bisa jadi. Di lingkungan kerja kira-kira nih, 40% orang cenderung ke arah ini. Terus yang menjauh dari gimana? Mereka termotivasi sama kebutuhan buat memperbaiki, mencegah, atau nyelesain sesuatu yang negatif. Wah, kayaknya cocok buat bagian quality control ya. Bisa banget. Orang kayak gini biasanya jago buat troubleshooting, identifikasi risiko, tapi ya ada kecenderungannya juga mereka bisa kejebak di mode pemadam kebakaran terus-terusan. Persentasenya mirip, sekitar 40% juga di dunia kerja. Sisanya 20% itu kombinasi keduanya. Terus gimana cara kita tahu orang itu toward atau away from pas ngobrol? Gampang kok. Tanya aja, kenapa sesuatu yang penting buat dia, misal pekerjaan ini, itu penting buat Anda? Terus dengerin baik-baik jawabannya. Dengerin apanya? Fokusnya, apakah jawabannya fokus ke mendapatkan sesuatu? Misalnya, biar saya bisa berkembang, biar sampai target, supaya dapat bonus. Nah, itu ciri toward. Oke. Atau fokusnya justru ke menghindari sesuatu. Kayak supaya nggak dipecat, biar masalah X kelar, untuk mencegah kerugian. Nah, itu ciri away from. Wah, kalau udah tahu polanya, cara kita ngomong bisa disesuaiin dong ya, biar lebih masuk gitu. Tentu, penting banget. Bahasa pengaruhnya beda soalnya. Buat orang toward, pakai kata-kata kayak raih, dapatkan, capai, termasuk manfaatnya adalah. Buat orang away from, pakai kata-kata hindari, cegah, selesaikan, bebas dari, nggak perlu khawatir soal. Kalau salah pakai bahasa, ya pesannya bisa nggak nyampe. Buku ini ngasih contoh yang relevan banget loh. Misalnya pas negosiasi antara manajemen sama serikat pekerja. Oh ya? Gimana tuh? Manajemen kan seringnya toward ya, jadi mereka ngomongin mencapai target produksi, dapetin keuntungan, sementara serikat pekerja seringnya away from, fokusnya ke hindari PHK, cegah kondisi kerja buruk, perlindungan anggota. Wah, iya ya. Kayak ngomong di frekuensi beda itu. Betul, kalau nggak ada yang jembatanin, ya bisa jadi konflik kan ujungnya. Ini nyambung ke potensi konflik yang mungkin dibahas di bab 24 itu. Benar banget. Pemahaman soal arah motivasi ini bisa jadi langkah awal buat mencegah miskomunikasi yang bikin panas. Ada contoh lain yang menarik soal bias pendanaan startup. Katanya ada riset. Oh iya, saya baca itu. Risetnya nunjukin investor cenderung nanya ke pendiri cowok, gimana Anda bakal menangin pasar ini? Itu kan toward ya. Iya. Ngaruh ke persepsi dan keputusan pendanaan loh. Dalam banget kan efeknya? Gila ya, implikasinya luas banget berarti. Mulai dari rekrutmen. Iya, milih orang. Anda butuh yang fokus ke target, toward, atau yang jago antisipasi masalah, away from. Beda kan profilnya? Sampai ke cara motivasi tim. Bahkan jualan ya, produk kayak asuransi jiwa jelas lebih ngena ke orang away from. Kalau investasi, lebih ke toward. Bahkan tokoh sekelas Ibu Teresa aja dikutip di buku ini bilang motivasinya berawal pas dia nemuin Hitler di hati saya. Itu kan dorongan away from yang kuat banget ya, buat merangin kejahatan dan penderitaan. Wow. Jadi, intinya di sini ya, kenali arah dorongan utama orang, terus ngomonglah sesuai arah itu. Langkah pertama banget ini buat komunikasi nyambung, dan kunci awal buat ngademin potensi gesekan. Oke, jelas banget soal arah. Sekarang,
Pola kunci kedua, sumber, ini soal gimana Anda tahu kalau Anda udah ngerjain sesuatu dengan baik. Hmm, Apakah Anda nilainya pakai standar internal Anda sendiri kayak, ya saya tahu aja ini bagus, atau saya puas sama hasilnya? feeling saya bilang oke. Gitu ya? Nah iya, atau Anda butuh konfirmasi, data, atau pengakuan dari luar buat merasa yakin dan termotivasi. Kayak bos bilang bagus, klien senang, angka penjualannya naik. Tepat. Orang dengan pola dominan internal, mereka pakai standar mereka sendiri buat nilai kinerja atau keputusan. Mereka punya rasa internal soal apa yang benar atau bagus. Akibatnya apa toh? Ya akibatnya, mereka bisa jadi resisten sama perintah langsung atau feedback yang nggak diminta. Soalnya mereka ngerasa penilaian internal mereka lah yang utama. Mereka lebih suka dikasih info atau pilihan buat mereka pertimbangin sendiri. Kira-kira 40% orang di konteks kerja cenderung internal. Wah, berarti kalau saya punya anggota tim yang polanya internal, saya nggak bisa asal kasih instruksi, pokoknya kerjain ini gitu ya? Haha, kemungkinan besar bakal mental itu. Buat orang internal, bahasa saran jauh lebih efektif. Kayak, mungkin Anda bisa pertimbangkan. Gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang ini? Ini ada beberapa data, coba Anda evaluasi mana yang paling masuk akal. Kasih kontrol ke mereka ya intinya. Betul, kasih mereka kontrol atas keputusan akhir. Buku ini bahkan punya teknik spesifik, namanya Macho Test C. Apaan tuh? Macho tes? Iya, itu cara nyajiin ide ke orang internal tanpa bikin mereka defensif. Caranya, akui dulu otoritas internal mereka. Pakai frasa kayak, seperti yang Anda mungkin udah tahu ya, dengan pengalaman Anda di bidang ini. Atau, peran Anda kan mengevaluasi, peran saya menyediakan opsi. Wih, canggih juga ya. Terus kalau yang eksternal gimana? Nah, mereka yang eksternal, ini juga sekitar 40% di dunia kerja, justru butuh banget feedback, data atau reaksi dari luar. Buat tahu udah benar apa belum, dan buat termotivasi. Jadi pujian itu penting buat mereka? Penting banget. Pujian dari atasan, testimoni klien, data penjualan naik, itu yang ngasih mereka kepastian. Mereka cenderung lebih gampang nerima arahan atau info dari sumber luar yang mereka anggap kredibel. Jadi bahasa perintah cocok buat mereka? Bisa banget. Anda harus. Targetnya adalah bisa efektif, asal Anda punya kredibilitas di mata mereka. Itu kuncinya. Cara bedanya tadi gimana internal sama eksternal? Tanya aja, gimana Anda tahu Anda udah ngerjain pekerjaan dengan baik? Orang internal bakal nunjuk ke perasaan atau penilaian pribadi. Saya tahu aja, saya rasa ini udah oke. Kalau orang eksternal, pasti nunjuk ke sumber luar. Bos saya bilang, menurut data, orang-orang pada suka kok. Oke. Implikasinya gede juga ya ini? Gede banget. Pola sumber ini krusial dalam hubungan interpersonal. Penelitian terkenal dari John Gottman soal pernikahan nunjukin salah satu prediktor utama perceraian itu sikap menghina atau contempt. Oh ya, gimana hubungannya? Seringkali, sikap menghina itu muncul pas salah satu pasangan secara konsisten ngabaikan atau ngeremehin beat upaya buat terkoneksi dari pasangannya. Beat ini seringkali adalah permintaan validasi eksternal. Nah, kalau kebutuhan eksternal ini nggak dipenuhi terus-terusan, hubungan bisa retak. Wow, sampai ke pernikahan ya. Berarti ngenalin pasangan kita butuh validasi internal atau eksternal itu penting banget buat harmoni. Penting banget. Contoh lain deh, kepatuhan pasien minum obat. Banyak pasien berhenti minum obat sebelum waktunya karena ngerasa udah baikan, itu internal. Dan pengen hindari efek samping, itu away from. Mereka mengabaikan instruksi dokter, sumber eksternal. Ah, ya, sering dengar kasus gitu. Ada juga fenomena closet eksternal. Orang yang kelihatannya mandiri banget, tapi diam-diam haus pujian. Sama closet internal, yang kayaknya minta banyak masukan, tapi ujung-ujungnya tetap ngerjain apa maunya dia. Ada yang gitu. Ada, Je. Intinya, memahami sumber motivasi dan validasi ini kunci buat ngasih feedback efektif dan bangun hubungan kuat, di kerjaan maupun personal. Dan ini krusial banget loh dalam konflik. Sering kan orang ngerasa nggak didengar atau dihargain, itu kebutuhan eksternal nggak terpenuhi. Atau ngerasa diintervensi, itu kebutuhan internal dilanggar. Lagi-lagi nyambung ke potensi bahasan bab 24 itu. Oke, pola ketiga nih, alasan, reason. Ini soal gimana orang termotivasi pas dihadapkan sama pilihan atau tugas. Apa mereka lebih suka nyari kemungkinan baru, alternatif, cara-cara beda, itu namanya pilihan atau options.
Atau mereka lebih nyaman ngikutin cara yang udah terbukti, langkah-langkah jelas dan runut. Itu prosedur atau procedures. Benar banget. Orang dengan pola pilihan options itu dapat energinya dari peluang baru, alternatif, fleksibilitas. Mereka suka nyiptain sistem atau prosedur, tapi seringnya malah benci ngikutinnya sendiri. Kok gitu? Ya gitu deh. Mereka mungkin orang yang suka bengkokin aturan buat nyari jalan pintas atau cara yang lebih efisien menurut mereka. Sekitar 40% orang di dunia kerja cenderung gini. Sementara yang procedures, kebalikannya ya? Betul, kebalikannya. Mereka nyari cara yang benar buat ngelakuin sesuatu. Mereka nyaman dan termotivasi kalau ada langkah-langkah jelas, terstruktur, udah terbukti berhasil. Kalau nggak ada prosedur, mereka bisa bingung, cemas, atau hilang arah. Persentasinya mirip, 40% juga, sisanya 20% kombinasi. Cara ngenalinnya gimana nih? Coba tanya, kenapa Anda milih pekerjaan, rumah, mobil Anda saat ini? Orang options bakal cenderung jawab dengan nyebutin kriteria atau alasan kenapa itu pilihan bagus. Karena lokasinya strategis, karena fiturnya paling lengkap, memberi saya banyak peluang. Fokus ke kenapanya ya? Betul. Kalau orang procedures, mereka cenderung nyeritain gimana prosesnya itu terjadi. Sebuah cerita, urutan kejadian. Waktu itu saya lagi nyari Lidolut, terus temen rekomendasiin. Saya lihat iklannya, terus saya datangin. Cocok? Ya udah, mereka cerita kisahnya. Oh, beda ya fokus jawabannya? Beda banget. Wah, ini ngejelasin banyak dinamika lucu atau bahkan konflik di tempat kerja. Misalnya tim software engineering kan seringnya options ya, suka inovasi. Ya. Dibandingin sama tim marketing atau accounting yang mungkin lebih procedures, butuh rencana dan laporan runut. Bisa jadi sumber gesekan tuh. Atau ironi rekrutmen MLM, sering pakai bahasa options, peluang tak terbatas, jadi bos buat diri sendiri, buat narik orang. Padahal sukses di situ seringkali butuh kepatuhan ngikutin prosedur yang plek-ketiplek sama upline. Hahaha, bener juga ya. Bahkan hal sepele kayak rebutan remote TV. Buku ini ngutip stereotip dari sitkom Seinfeld. Katanya cowok cenderung selalu penasaran, apalagi yang ada di channel lain. Cewek cenderung pengen ngikutin satu cerita sampai selesai. Hahaha, bisa jadi sumber konflik rumah tangga kecil-kecilan itu. Terus bahasa pengaruhnya gimana? Buat orang options, ya pakai kata-kata kayak peluang, pilihan, alternatif, fleksibilitas, cara lain, kesempatan. Kasih mereka beberapa opsi buat dipilih, tapi jangan kebanyakan juga. Ntar bingung. Oke. Buat orang procedures, pakai cara yang benar, langkah pertama, kedua, ketiga. Proses yang terbukti. Ikuti aja panduan ini. Ada trik menarik nih buat jualan ke orang procedures. Kadang cukup mulai aja prosedurnya. Misal mulai isi formulir aplikasi. Mereka bakal ngerasa tertarik buat nyelesain. Oh gitu, kayak udah kepalang tangguh gitu ya? Kurang lebih gitu. Penulis juga ngamatin, orang bisa geser dari options ke procedures pas udah hampir bikin keputusan akhir atau siap beli. Jadi tahu orang butuh pilihan atau panduan bisa bantu banget ya buat meyakinkan atau kerjasama? Tepat, dan ini relevan banget lagi-lagi di konteks konflik. Orang options mungkin ngerasa terkekang kalau dipaksa ikut satu solusi aja. Sementara orang procedures bisa cemas kalau situasinya terlalu terbuka tanpa arahan jelas. Nawarin pilihan buat options atau langkah penyelesaian jelas buat procedures bisa jadi kunci ngademin ketegangan. Lagi-lagi, ini pasti dibahas lebih dalam di bab 24 itu. Oke, jadi kita udah bahas 3 pola inti, arah, sumber, sama alasan. Secara kepisah udah kebayang. Nah, gimana kalau digabungin? Nah ini dia nih, disinilah pemahaman kita jadi jauh lebih kaya dan aplikatif. Kekuatan sebenarnya dari LAB profile itu muncul pas kita lihat gimana pola-pola ini berinteraksi dalam diri seseorang di konteks tertentu. Contohnya gimana? Misalnya, seseorang bisa jadi polanya internal, nilai dari dalam, terus away from, fokus hindari masalah, dan options, suka alternatif. Kombinasi ini kan ngasih kita wawasan yang jauh lebih dalam soal motivasi dan perilaku kompleks dia dibanding kalau lihat satu-satu. Iya juga ya. Buku ini ngasih contoh gimana analisis kombinasi pola ini bisa dipakai buat memahami fenomena rumit, kayak profil individu dalam kasus penipuan korporat, disebutin contoh skandal emisi VI, dikaitin sama kombinasi pola tertentu di level manajemen, atau bahkan proses radikalisasi. Wah, serius itu? Iya, tapi penting dicatat ya, contoh-contoh ini disajiin di buku sebagai ilustrasi penerapan alat analisis aja, bukan sebagai dukungan ke sudut pandang politik atau sosial tertentu.
Tujuannya, nunjukin gimana pola bahasa dan perilaku bisa ngasih petunjuk soal proses berpikir di baliknya. Oke, paham. Jadi alat analisis ya. Betul. Dan pemahaman mendalam kayak gini, ini yang jadi fondasi buat navigasi situasi sulit, termasuk konflik. Yang kemungkinan besar, yaitu tadi, dibahas lebih detail di bab 24 buku ini. Jadi bab 24 itu fokusnya ke konflik, pakai kacamata LAB profile ini ya. Kemungkinan besar begitu. Bab 24 yang judulnya Profil LAB tentang konflik itu, ya, sangat mungkin mengeksplorasi gimana pola-pola spesifik atau kombinasi pola tertentu cenderung muncul pas orang lagi konflik. Dan gimana kita bisa pakai pemahaman ini buat ngerespon secara lebih konstruktif. Jadi kuncinya membaca lawan bicara ya. Iya, kemampuan buat ngebaca pola lawan bicara terus nyesuain bahasa kita, itu tadi, jemput di halte bus kereta. Jadi krusial banget buat cegah eskalasi dan cari solusi bareng. Ini bukan soal manipulasi loh ya, tapi soal bangun jembatan pemahaman. Aplikasinya jadi luas banget dong ya, nggak cuma buat konflik aja. Luas banget. Tadi kan udah kita singgung beberapa. Rekrutmen, jadi lebih pas sasaran. Iya, nyocokin pola kandidat sama kerjaan. Manajemen tim lebih efektif. Motivasi sesuai pola individu. Terus, penjualan dan pemasaran. Bikin iklan yang ngenah ke pola target market. Studi kasus perusahaan investasi yang closing rate-nya naik 50%, itu contoh bagus banget. Coaching juga tadi disebut ya. Iya, metode conversational coaching. Sampai ke negosiasi yang lebih mulus, penulisnya cerita pengalamannya sama Serikat Pekerja UAW. Intinya sih, dimanapun ada komunikasi antar manusia, LAB profile ini bisa ngasih lensa yang berguna banget. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih dari penjelajahan kita hari ini, paham pola lab profile ini kayak kita dikasih semacam kunci universal gitu ya buat buka pintu komunikasi yang sering macet. Bisa dibilang gitu. Dan ini bukan soal trik manipulasi, tapi lebih ke seni dan ilmu buat ketemu orang lain di frekuensi mereka. Pakai bahasa yang paling bermakna dan motivasi buat mereka. Tepat sekali. Dengan secara sadar, ngenalin, oke, orang ini geraknya menuju goal atau menjauh dari masalah. Dia butuh validasi internal atau eksternal. Dia nyari pilihan atau butuh prosedur. Nah, dari situ Anda bisa secara strategis nyesuaiin cara Anda komunikasi. Tujuannya jelas ya? Jelas, buat bangun pemahaman, kurangin salah paham, dan ya secara signifikan ningkatin kemampuan Anda navigasi beda pendapat dan potensi konflik secara konstruktif. Yang mana itu esensi dari bab 24 buku ini. Di penutup nih, ada pertanyaan buat Anda bawa pulang buat direnungin. Silakan. Setelah dengar ini semua, gimana kesadaran soal pola dominan Anda sendiri di 3 area tadi, arah, sumber, alasan, bisa ngubah cara Anda interaksi? Khususnya nih, pas lagi nggak setuju sama orang lain atau lagi ngerasa tertantang? Pertanyaan bagus. Mungkinkah ngenalin program default diri sendiri itu langkah pertama yang paling penting buat menuju komunikasi yang lebih sadar, lebih fleksibel, dan akhirnya ya lebih berhasil ngejembatanin perbedaan? Sebuah perenungan yang sangat berharga itu. Sumber kita hari ini, sekali lagi, buku Words That Change Minds oleh Shel Ross Charvet. Recommended banget kalau Anda pengen gali lebih dalam lagi soal cara kerja bahasa, pikiran, dan pengaruh dalam interaksi kita. Terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.